Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu Gamasi. Kali ini kita kembali bertemu dalam episode hari ini, episode spesial bersama Bapak Andi Pahlevi. Episode bagaimana kita lebih dekat dengan legislator DPRD Kota Makassar. Ya, Sambalu, acara ini hadir setiap saat kita nantikan di Radio Gamasi 105,9 FM ataupun by streamingnya Gamasi ataupun lewat podcastnya Gamasi. Ya, kita nantikan di sana, bisa lihat langsung Pak Andi Pahlevi, bisa lihat juga Kak Uni. Kak Uni kan biasanya suaranya yang didengar ya. Ya, ini promosi diri sendiri. Kali ini bisa lihat ya, bisa lihat by podcastnya Gamasi FM. Baik, Sambalu, bagaimana kita lebih dekat dengan wakil rakyat? Kita tanya-tanya, kita mau tahu, kita cari tahu. Nah, ikuti langsung saja. Assalamualaikum Pak Andi Pahlevi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Lamanya Pak Di baru kita bisa bertemu. Akhirnya 3 kali ya janji-janji kita. Pak Pope Di. Iya. Iya, lebih familiar dipanggil dengan Pak Pope. Itu Pak Pope di tengah konstituenta atau masyarakat umum panggil itu Pak? Umum. Semua ya? yang sudah kenal, akrab, lebih familiar Pope. Jadi kalau sebut Pak Andi Pahlevi itu berarti Pak Pope. Berarti itu Gerindra. Ya. Ya. Baik, kita tahu Pak Andi Pahlevi ini dari Partai Gerindra ya. Saat ini ada di Komisi A di bidang pemerintahan dan berada di Dapil 2 Kota Makassar. Dapil 2 itu wilayahnya Bontoala, Talo, Wajo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kepulauan Sangkarang. Banyak Pak ya? 5 kecamatan. 5 kecamatan. Kalau Bapak Kundapil kemudian jalan-jalan ke lokasi itu semuanya Bapak datangi? Kalau semua belum. Semuanya belum. Tapi sudah sebagian besar sudah pernah saya kunjungi ya. Sebagian besar. Tapi kalau habis semua belum, tapi sebagian besar. Artinya 80% mungkin Pak ya? Kurang lebih. Iya, kurang lebih. Iya, Pak, kalau datang ke lokasi ke Dapil ke saat reses atau saat sosper atau silaturahmi itu apakah kumpul dulu warga atau bagaimana Pak? Bisa cerita? Iya. Jadi masing-masing kan kegiatan beda. Gitu. Kalau reses memang kita memanggil warga, mengundang warga untuk datang supaya kita mau mendengar keluh kesahnya, apa masukan, apa keluhannya terhadap pemerintah kota. Gitu. Dan kegiatan dan program Kota Makassar. Kalau reses juga kita mengundang, tapi lokasinya berbeda. Kalau silaturahmi biasa warganya yang kumpul, kita sisa tunggu diundang, kita datang baru bersilaturahmi, diskusi dan bercengkrama dengan masyarakat, warga sambil mendengar apa keluhannya, apa masukannya. Gitu. Seperti itu, Pak Pope. Pak Dewan, ini sudah masuk periode kedua atau keberapa Pak? Sudah periode kedua, insya Allah ini masuk ketiga. Oh, masuk ketiga. Wow, artinya sudah hampir 10 tahun, kemudian menjelang masuk ke kalau bisa periode berikutnya itu 15 tahun Pak ya. Ini luar biasa ya Pak, 2 periode Bapak duduk di Dapil yang sama? Dapil yang sama ya, Bontoala, Talo, Wajo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarang. Nah, Bapak masuk di Kepulauan Sangkarang itu apakah sebelum Sangkarang ada atau baru dimasukkan oleh Pak Wali Kota? Kepulauan Sangkarang kan cuman pemekaran. Dulu semua Kepulauan Sangkarang itu masuk di Kecamatan Ujung Tanah. Jadi dari periode yang lalu kita sudah pernah datangi, kita sudah pernah kunjungi, cuman memang ada pemekaran, akhirnya dijadikan satu kecamatan tersendiri khusus Kepulauan Sangkarang. Ya, jadi dulu semuanya masuk di Kecamatan Ujung Tanah. Ujung Tanah kan banyak memang kepulauannya. Nah, Tabe, Kepulauan Sangkarang itu biasanya yang muncul banjir-banjirnya karena memang daerah air ya Pak?
Ya, Bagaimana Pak? kalau Sangkarang sih sebenarnya bukan banjirnya, karena dia lebih ke bagaimana abrasi ya. Terus bagaimana dia punya dermaga, bagaimana dia punya pasokan listrik, Iya. bagaimana dia punya air bersih. Itu yang menjadi keluhan warga di sana. Warga Kalau di sana. banjirnya ya tidak terlalu menjadi masalah sana, karena mungkin warga di sana sudah terbiasa ya dengan air. Iya. Tapi yang menjadi kendala di sana pasokan listriknya kesian. Jadi harus memang lebih. Begitu Pak ya. Iya, Uni agak blank sedikit wilayah Sangkarang ini, tetapi biasanya lihat di TV ketika banjir-banjir dan orang naik perahu, nah itu biasa lihat. Cuma titiknya di daerah mana Uni tidak terlalu belum terlalu tahu, tapi akan cari tahu nanti. Nah, Pak, kalau di Kepulauan Sangkarang itu warganya apa pekerjaannya dominan? Masyarakat nelayan. Sebagian besar nelayan. Nelayan. Oh iya. Sebagian besar. Ada guru juga, ada pedagang juga, tapi sebagian besar nelayan. Iya. Kalau dipetakan penduduknya berapa banyak Pak di Kepulauan Sangkarang? Di sana ada kalau tidak salah 3 kelurahan ya. Iya. Jadi mungkin Kurang lebih sekitar 2.000, 3.000. 2.000 sampai 3.000 warga ya, lumayan banyak. Berarti pulaunya lumayan besar ya. Baik, Sambalu, Pak Andi Pahlevi ini kita tahu komitmen memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Kemudian juga konsisten mengawal apa yang menjadi tugas-tugas beliau. Nah, tugas dari Bapak Ibu di Dewan, sebagaimana kita tahu, Sambalu ada budgeting, ada pengawasan, kemudian ada penganggaran. Ya, ini sudah hafal Pak jadinya karena ketemu beberapa dewan jadi hafal ini. Jadi seperti itu. Nah, kalau di bagian tugas-tugas mengawal karena Bapak berada di bidang pemerintahan, itu apa yang dirasakan di situ Pak yang masih menjadi tantangan? Iya. Iya, jadi kalau kami di Komisi A, karena kebetulan mitranya kami itu pemerintahan, jadi lurah dan camat. Sebagian besar kami tetap melihat bagaimana penganggarannya, bagaimana pengawasannya. Tapi yang utama khusus untuk kecamatan dan kelurahan, kita lebih mengutamakan bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat. Karena kami tahu harusnya pemerintah hadir untuk masyarakat, hadir untuk melayani masyarakat. Bagaimana pelayanannya kecamatan, bagaimana pelayanannya kelurahan. Jangan sampai ada kelurahan baru jam 4 sudah tutup kantornya. Ada kecamatan baru warga mau mengurus sesuatu sudah susah, sudah dipersulit dan lain-lain. Itu yang menjadi titik fokus kami, bagaimana pelayanan di kelurahan dan kecamatan itu bisa maksimal untuk warga masyarakat. Iya, baik. Jadi itu ya, bagaimana memang ada beberapa keluhan yang masuk di kita juga. Ketika mengurus sesuatu itu lama, ribet. Pak. Lama karena kenapa? Pak Lurahnya tidak ada di tempat, ada di luar daerah, camatnya tidak ada, sehingga dia merasa lama, Pak. Nah, ini kan lurah camat itu kan garda di bawah ya, di atasnya Bapak RT RW yang memang untuk administrasi secara formal, disitulah tempatnya. Nah, kalau terlalu lama, ini memang menjadi keluhan, Pak. Tidak sedikit juga yang menyampaikan lamanya urusan Kak Kodong. Itu apakah Bapak mengawasi juga itu, Pak? Iya, jadi beberapa reses ke depan selama saya di Komisi A, karena saya di Komisi A kurang lebih baru sekitar hampir 2 tahun. Gitu. Jadi selama kami turun reses, saya tetap mengutamakan bagaimana pelayanan pemerintah di kecamatan dan kelurahan itu terhadap masyarakat. Jangan sampai kami minta lurah dan camat itu minimal handphonenya 24 jam. Karena warga juga kalau ada masalahnya tidak tunggu sampai pagi kesian. Biasa ada masalahnya tengah malam, dia mau telepon lurahnya tidak aktif. Masa dia harus tunggu pagi? Padahal kan ya kita tahu pemerintah itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat.
tambah bagus lurahnya, masyarakat juga tambah senang terhadap pemerintah itu. Dan tidak banyak juga lurah yang begitu bagus. 24 jam memang dia hadir untuk warga. Bahkan ada beberapa lurah yang memang rutin turun ke masyarakat, apa keluhan, apa yang harus kita perbaiki. Dan kita harap semua lurah, semua camat seperti itu, bagaimana pelayanannya terhadap masyarakat. Iya, jadi memang diinstruksikan untuk 24 jam Pak ya, diwakafkan waktunya untuk masyarakat. Sebaiknya, Jadi, sebaiknya. Ya, sebaiknya. Ya Pak Andi, Pak Levi atau Pak Pope. Tapi kalau di daftar ini Pak, lembaran-lembaran caleg, Bapak pakai nama apa Pak? Di DPT saya Andi Palevi. Oh iya, Andi Palevi ya, Sambalu. Tapi nama familiar ini adalah Pak Pope. Pope, Ya, jadi itu. Ini Gerindra. Gerindra kan ini partai yang besar. Kemudian bagaimana sekarang mencoba juga meraup masyarakat sebanyak-banyaknya. Nah, Pak Levi ini tentu mencoba juga melakukan itu, karena ini instruksi dari atas, dari pusat ya. Nah, Bontoala, Talo, Waja, Ujung Tanah, Sangkarang ini rata-rata masyarakatnya variatif. Ada yang menengah, ada yang ke bawah, ada yang ke bawah sekali. Nah, bagaimana Bapak memetakannya itu Pak? Ya, karena daerah pesisir itu banyak-banyak menengah ke bawah. Ada ini, itu bagaimana Pak? Iya. Jadi khusus untuk pemilihan ini, kita dari Partai Gerindra jelas bahwa selalu berpihak kepada rakyat. Apa yang menjadi keluhan rakyat itu yang menjadi titik fokus kita. Jadi pertama kita petakan dulu daerah pesisir itu keluhannya apa, kekurangannya apa yang dia butuhkan, seperti air bersih dan lain-lain. Terus daerah agak ke dalam itu apa keluhannya, apa kebutuhannya, itu semua kita petakan. Nah, pada saat nanti kita turun untuk mensosialisasikan, kita berharap semua kebutuhan, semua keluhannya itu kita sudah punya jawaban yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, yang menjadi fokus kita nanti pada saat setelah pemilihan, itu yang menjadi fokus kita untuk kita laksanakan gitu. Kita sudah petakan daerah Bontoala itu apa keluhannya, daerah Talo apa, Wajo dan lain-lain gitu. Jadi sudah ada beberapa item yang kita sudah catat. Iya. Ini kalau Uni mau tanya-tanya yang santai Pak ya, sedikit dari tadi langsung kita tanya Pak Levi hal yang serius. Ini Pak, keluarga ini kami Sambalu ini ada di poskonya Pak Andi Palevi. Jadi ini posko ya, ini bukan di Humas DPRD Kota. Jadi kami yang mendatangi beliau karena 3 kali kita janjian baru hari ini bisa berjumpa. Nah, ini di poskonya beliau. Ini posko begini berarti 24 jam ya Pak ada di sini? Nah, iya 24 jam karena teman-teman juga yang ada di sini nginap di sini. Jadi kita 24 jam bisa berkomunikasi, kalau ada kebutuhan kita bisa langsung ke sini juga. Jadi teman-teman juga jadikan ini posko sekaligus tempat ngumpul. Gitu. Ya, ya. Ini ada di Jalan Tinumbu ya Sambalu, ada di sebuah titik di Tinumbu dan lumayan ini luas sekali. Kalau bisa berkumpul ini masyarakat bisa sampai 100-200 orang ini muat. Tapi kami mengambil satu titik di pojok ini untuk bisa wawancara. Nah, di posko ini Uni lihat sibuk semuanya ini. Ini berarti bagian logistik di sini juga ya Pak? Iya. Oh ya. Bapak menata, tentu ada koordinator dan sebagainya. Iya. Kalau misalnya Bapak di rumah, ini kan lagi sibuk-sibuknya. Kemudian sibuk-sibuk sebelumnya juga ini. Ibu bagaimana Pak? Ibu dan anak-anak? Ya. Kebetulan kan ini sudah yang ketiga kali ya. Jadi orang di rumah, keluarga masing-masing sudah mengerti lah. Bahkan ibu di rumah biasa datang juga ke sini. Minimal kalau teman-teman agak bosan di sini, kita bisa minta dibawakan apa gitu supaya orang di rumah juga lihat apa yang kita kerjakan di sini. Kita sampaikan bahwa di posko ini teman-teman kerja ini, ada yang kerja ini gitu, supaya karena di rumah juga kan pasti
kurang waktu. Iya. Tapi ya ini kan tidak selamanya begini. Iya. Memang ada waktunya, ya. ada masanya, tapi insya Allah kedepannya kan sudah tidak terlalu. Iya, bisa dilewati Pak ya. Ya, ini kerja-kerja di Dewan ini unik lihat luar biasa. Jadi Sambalu itu harus mengeluarkan frame bahwa Bapak Dewan itu datang duduk diam, itu tidak benar itu ya. Kita sudah memantau di sana, melihat 1 bulan 2 bulan ini kerja-kerja di sana luar biasa. Ya sampai larut malam, bahkan hari Minggu juga Pak. Unik memantau itu hari Minggu, wah rapat, masih koordinasi, masih pansus, luar biasa ini. Nah, Ibu membantukah di luar Pak? Kalau misalnya sosialisasi sesama ibu-ibu atau bagaimana Pak? Enggak Jadi, ya. Jadi Ibu ya betul-betul di rumah mengurus keluarga, gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau kita ada yang kita butuhkan kita bisa sampaikan, minta bantuan gitu. Yang jelas orang di rumah fokus utamanya urus keluarga lah. Urus keluarga. Supaya minimal anak-anak enggak bertanya, ada yang jaga, ada yang lihat. Kalau kita sibuk terus ibunya juga sibuk, wah kesian anak-anak. Jadi kita keluar, nanti ibu di rumah yang liatin anak-anak. Baik Pak. Jadi itu ya Pak Andi Fahlevi. Keluarga besar seperti orang tua, saudara-saudara pasti juga masuk dalam tim ini Pak ya, tim di posko ini. Bapak bentuk juga begitu? Enggak ya. Jadi benar-benar ini warga wilayah utara ya, seperti itu. Oke, kita pindah lagi Sambalu tentang sosper, sosialisasi Perda. Ini tentang sampah ya, sampah yang jadi problem untuk utara. Memang juga sampahnya banyak hari-hari itu. Ya. Ini problemnya ada yang asik-asik lancar, ada juga yang tidak lancar. Nah, dari utara ini akan dibawa ke TPA Antang, di sana diproses. Tentang sampah itu bagaimana perkembangan terakhir Bapak ketahui Pak? Iya, jadi memang daerah utara ini terkenal dengan sampah atau limbah domestiknya, limbah dari rumah tangga. Jadi itu yang pada saat kita sosialisasikan, kebetulan di Makassar ada sosialisasi Perda tentang pengelolaan sampah domestik, itu yang selalu kita sampaikan bahwa sampah itu kalau bisa kita pilah-pilah, kita buangnya jangan langsung ke got dan lain-lain, karena akan kembali ke warga juga kalau kita buangnya sembarang, kita tidak kelola dengan baik. Pada saat banjir warga marah-marah, padahal itu menjadi salah satu dari kelakuannya warga juga, karena buang sampah sembarang, terus pengelolaan sampahnya tidak maksimal gitu. Jadi pada saat sosialisasi Perda itu selalu kita tekankan bahwa sampah ini menjadi tanggung jawab bersama. Jangan kita bebankan semua tentang pengelolaan sampah itu kepada pemerintah kota. Sampai di mana kesian pemerintah kota bisa tangani itu kalau tidak dibantu dengan warga. Iya. Ini sanksi tabe di Pak, kayaknya dulu kan ada kalau buang sampah sembarangan ada sanksi, ada apa namanya semacam teguran supaya jerah sedikit. Kayaknya akhir-akhir ini kurang deh Pak Andi Fahlevi, agak kurang itu sanksi-sanksi diberlakukan. Bagaimana Pak penerapan Perda itu Pak? Jadi memang di Perda itu terkait sanksinya juga sudah ada, tapi ya sekali lagi bahwa kalau itu memang akhir-akhir ini tidak terlalu maksimal. Mungkin karena satu penerapan Perda itu belum terlalu maksimal juga. Makanya kita harap, kita minta satuan penegakan Perda itu lebih maksimal. Yang kedua, kita harap masing-masing warga sadar bagaimana membuang sampah dan lain-lain. Karena untuk memberikan sanksi, saya pikir berapa banyak warga yang mau disangsi pada saat dia membuang sampah sembarang. Jadi menurut saya yang harus kita rubah adalah mindsetnya, mentalnya dulu. Bagaimana caranya kita jangan buang sampah sembarang tempat. Dibarengi dengan mungkin pemerintah kota siapkan
tempat sampah. Karena biasa juga kita mau buang sampah, nggak tahu di mana tempatnya. Gitu. Iya. Jadi ya harus beriringan. Baik, seperti penerapannya. itu ya. Jadi problem sampah ini bukan hanya masalahnya pemerintah. Kita harus bersinergi ya, masyarakat dengan pemerintah harus sama-sama. Iya, baik, Tabe Pak. Karena Bapak berada di Dapil 2, ini Kota Makassar, yang penuh dengan masyarakat yang beraneka ragam, ya Makassar juga ya, majemuk ya Pak. Ini unik mau tanya, ada dua kata Pak, dua kata yaitu pendidikan dan kesejahteraan. Yang mana Bapak anggap prioritas, yang pertama mesti dilakukan Pak, yang penting yang mana Pak? Pendidikan. Pendidikan. Karena kita berharap dengan meningkatnya pendidikan seiring dengan bisa meningkatkan kesejahteraan. Karena pendidikan yang baik seharusnya bisa menghasilkan atau mendapatkan kesejahteraan yang baik juga. Karena di dalam pendidikan itu banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal yang bisa kita perbaiki gitu. Karena kalau langsung kesejahteraan terus yang kita perhatikan pendidikannya kurang sampai di mana. Per dunia ini Makassar ini kan berkembang terus. Pendidikan juga begitu, harusnya berkembang terus. Jadi kita berharap memang pendidikan juga harus lebih baik berkembang seiring dengan perkembangan yang ada sekarang. Iya, oke. Ya, jadi seperti itu ya Sambalu. Sambalu boleh bertanya ya di 0811 411 059 atau boleh kasih komen juga nanti ya ketika melihat podcast ini, boleh kasih komen, nanti kita akan teruskan ke Bapak Andi Pahlevi ya dari Partai Gerindra. Nah, Gerindra ini penuh dengan semangat gerakan Indonesia Raya. Jadi Indonesianya dan NKRI-nya itu harga mati ya kalau Gerindra itu. Nah, Tabe Pak, soal pemerintahan ini camat, Pak Lurah, ada sedikit keluhan dari warga. Ini keluhan ya yang biasa masuk kita tampung. Itu mengeluhkan, iko dong, belum pi apa-apa, diganti misalnya Pak Lurah, belum pi apa-apa, diganti misalnya Pak Camat. Nah itu, mengapa sering terjadi pergantian seperti itu Pak dari sisi pemerintahan? Iya. Jadi menurut saya pergantian itu kan hak prerogatif Pak Wali. Pak Wali. Tapi saya yakin Pak Wali kan juga pasti punya parameter tersendiri. Iya. Sebelum mengangkat lurah, sebelum mengangkat camat kan pasti ada target yang diberikan. Iya. Bisa jadi lurah tapi harus ini targetnya, prioritas utamanya ini. Begitu juga dengan kecamatan. Nah, mungkin ya, dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah kota ada beberapa lurah yang tidak bisa mencapai target itu, ya Pak Wali mungkin mengganti dengan yang lebih mampu mungkin menurut dia. Jadi saya pikir sepanjang hal itu tidak mengganggu jalannya pelayanan di masyarakat, saya pikir nggak ada masalah. Yang menjadi problem adalah kalau diganti lurah terus masyarakat tidak bisa mengurus surat keterangan, ya itu yang menjadi masalah. Tapi saya pikir kan di kelurahan juga sudah punya sistem. Jadi kalau nggak ada lurah, ada seklur. Tidak ada ini, ada yang ini. Jadi semua pelayanan masyarakat saya pikir harus tetap berjalan seperti biasa, siapapun lurahnya. Jadi itu hak Pak Wali Kota ya Pak. Baik. Nah tentu Pak Wali Kota punya pertimbangan. Mungkin saatnya Pak Lurah harus naik promosi jabatan sehingga diganti. Atau ada hal-hal yang lebih cocok dengan Pak Lurahnya di tempat lain. Bisa jadi juga begitu Pak ya. Iya. Oke, baik Sambalu, kita coba-coba lihat ini di chat yang ada. Ini mau bertanya ini Pak Andi. Assalamualaikum Bapak Dewan. Ya. Katanya ini daerah ujung tanah perbatasan antara Wajo dan Tallo itu ada kanal yang buntu. Kemudian antara Wajo dan ujung tanah ini sudah ditempati kanal ataupun got itu dengan bangunan-bangunan kecil di atasnya. Bagaimana menyelesaikan yang seperti itu Pak? Karena itulah juga penyebab banjir di daerah kami dari 12-17. Ya, itu dari seorang bapak ini Pak. Daerah ujung tanah. Memang di sana Pak, Uni lihat
ada daerah perbatasan itu ada yang membangun rumah di atas got. Jadi itu sebenarnya drainasenya lumayan besar, drainase primer atau sekunder itu. Nah itu sudah dibanguni di atasnya, kemudian di bawahnya menjadi buntu. Akhirnya hujan sedikit daerah sana itu banjir. Ini bagaimana Pak untuk menyelesaikan persoalan begini antara Wajo dan ujung tanah? Iya. Jadi iya. Memang di daerah situ awalnya itu banyak saluran, banyak drainase yang sudah lama. Iya. Bayangkan Ki, kalau tidak salah saya pernah reses di situ, ada saluran yang masih dibangun oleh pemerintah Belanda. Iya. Itu belum pernah diperbaiki sampai sekarang. Jadi memang memperbaiki saluran ini tidak bisa setengah-setengah, harus memang ada kelanjutannya, karena tidak bisa kalau kita perbaiki di sini buntu, diperbaiki lagi di sini lagi yang buntu. Jadi memang harus secara keseluruhan. Memang membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi kalau menyelesaikan masalah kenapa tidak, gitu kan? Iya. Yang kedua, kalau ada warga atau masyarakat yang membangun di atas saluran, saya pikir itu menjadi kewenangan pengawasan dari kecamatan. Iya. Karena tidak mungkin warga berani membangun kalau mungkin tidak ada izin. Kalaupun dia bangun tanpa izin, saya pikir kecamatan, Pak Camat harus berani turun ke sana, mempertanyakan izinnya bagaimana, IMB-nya ada atau tidak, dan lain-lain. Kalau memang tidak ada, ya saya pikir Pak Camat harus berani memberikan sanksi dan menertibkan itu semua, karena memang itu menjadi persoalan pada saat banjir. Iya. Ya, banjir sih kemarin saja belum lama, baru sekitar 1 jam hujan, iya, daerah sana sudah mulai. Iya, benar. Jadi memang daerah sana, perbatasan itu di dekat-dekat sentral sebelah sana itu memang banyak saluran yang butuh perbaikan. Karena memang sudah lama atau ada yang rusak dan lain-lain. Iya, baik. Iya, demikian ya Sambalu. Dan satu lagi tentang Capil, catatan sipil, ini juga mitranya Bapak ya. Iya. Capil sekarang kan eranya digitalisasi online. Ada sedikit keluhan warga, dia bilang, kita tidak punya HP kodong. Masuk di Capil harus masuk di sistem begini. Padahal di sana sebenarnya unit liat kita dibantu. Ada yang bantu. Nah, ini Pak, untuk memetakan mana yang orang mampu, tidak mampu, sistem kedepannya untuk Capil ini menurut Bapak sudah adil untuk semua? Ya. Jadi memang harus ada koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, pemerintah kota dengan pihak Capil. Iya. Intinya adalah Capil ini siap melayani dan siap membantu dari semua warga. Iya. Sisa bagaimana pihak kelurahan dan kecamatan itu memberikan rekomendasi atau memberikan keterangan untuk bagaimana warga bisa mendapatkan surat keterangan atau KTP gitu, karena tidak banyak juga warga yang ke kecamatan disuruh menunggu, dikasih surat keterangan saja. Iya. Katanya nanti belangkonya tidak ada, iya. Sudah foto dan lain-lain. Saya pikir ini yang menjadi PR ke depan pemerintah kota khususnya, supaya hal-hal seperti ini bisa diselesaikan dalam tingkat kecamatan. Iya. Karena kecamatan berkoordinasi dengan Capil saja, saya pikir itu sudah selesai. Iya, gitu. Berapa kebutuhannya kecamatan A, Capil sisa lihat, tanggal segini atau bulan segini ada nanti. Berapa kebutuhannya kecamatan B dan lain-lain. Iya. Saya pikir koordinasinya harus kita tingkatkan supaya itu bisa diselesaikan. Iya, mudah-mudahan lebih maksimal lagi pengawasannya ya Pak. Ini terima kasih banyak. Kita sudah sampai sepertinya di penghujung ya, rekan kameramen. Iya. Pak, dirasa, iya, enggak dirasa. Iya, Pak Andi Pahlevi ya, minta tolong apa closingnya untuk Sambalu di Dapil tak Pak, juga untuk warga Makassar kedepannya seluruhnya, apa pesan dari Pak Andi Pahlevi? Silakan Pak. Iya, jadi terima kasih. Saya cuma berpesan bahwa sekarang sudah hampir memasuki
musim hujan yang lebih sering lagi. Jadi saya berharap warga bisa sama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarang, dengan menjaga kita punya saluran drainase tetap baik dan bersih, supaya hal-hal yang menjadi keluhan kita kemarin bisa kita minimalisir. Saya pikir itu supaya ya minimal yang menjadi keluhan warga di utara ini, yaitu banjir, infrastruktur dan lain-lain, itu bisa kita perbaiki sedikit demi sedikit. Baik, terima kasih Pak Andi Pahlevi. Ini punya tagline, kita adalah sahabat, ya. Jadi semuanya ini bersahabat. Warga Bontoala, Talo, Wajo, Ujung Tanah, Sangkarang itu adalah sahabat. Kalau sahabat itu artinya kita dekat, ya. Dekat secara hati, dekat juga secara program-program, ya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Andi ke depannya bisa berlanjut lagi. Amin. Sebagai wakil rakyat kita. Amin. Dan kami pamit Sambalu. Nanti kita ketemu lagi dalam acara podcast lebih dekat dengan Parlemen DPRD Kota Makassar. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mari Kidi Sambalu. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.